mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, matahari bersinar terang, langsung berkicaulah si padang, semuanya mengajak kepada padang, semuanya mengajak Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Shalom, selamat pagi semua anak-anak kami. Apa kabarmu? Pasti dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kita kembali untuk memuji Tuhan dalam ibadah TK SD Metode 10 Belawan. Oke, kita angkat lagu kita yang pertama, Matahari Bersinar Terang. Nah, untuk semuanya, anak-anak Miss di rumah, mari bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Matahari bersinar terang. Bersinar terang, burung berkicauan senang, kalung berkembang bunga di padang, semuanya menghadap kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, kalung berkembang bunga di padang, semuanya menghadap kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, kalung berkembang bunga di padang, semuanya menghadap kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, untuk semua anak-anak yang di rumah, kita akan berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan buat nafas kehidupan serta berkat Tuhan yang luar biasa yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati acara kebaktian kami ini Tuhan. Biarlah acara kebaktian kami dan puji-pujian kami Tuhan dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat anak didik kami di rumah. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan dan memberikan semangat penuh kepada mereka. Dan berikan juga Tuhan kesehatan serta rezeki buat kedua orang tua mereka, agar orang tua dapat memenuhi dan membimbing mereka juga Tuhan yang sedang berada di rumah. Berkati juga Tuhan guru-guru yang ada di sekolah. Biarlah Tuhan yang memberkati, memberikan kebijaksanaan agar setiap guru boleh menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, selanjutnya kita akan mengangkat lagu pujian kita, Hatiku Penuh Nyanyian. Nah, karena hatiku penuh nyanyian, berarti kita harus memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ayo anak-anak di rumah, kita bangkit kembali, kita memuji nama Tuhan.
Masih tetap semangat? Oke, terima kasih untuk semangatnya ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Nah, untuk anak-anak Miss di rumah, silahkan duduk yang rapi, lipat kakinya, duduk yang rapi anak. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Shalom anak-anak ibu, selamat pagi semuanya. Kembali bertemu lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini bersama-sama. Mari anak-anak ibu, siapkan Alkitabnya terlebih dahulu ya. Ayo ambil Alkitabnya. Anak-anak ibu, tapi sebelum itu, sebelum kita lebih jauh mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Ibu akan pimpin dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang begitu baik, yang masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan kepada kami sampai hari ini, kami kembali Tuhan mengucap syukur dengan kami datang ke hadirat-Mu untuk kembali merenungkan firman Tuhan yang baiknya kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, hadirlah dalam setiap hati kami. Biarlah kami hanya tertuju kepada Tuhan, biarlah kami hanya fokus kepada Tuhan, sehingga apa yang kami renungkan secara bersama-sama dapat kami tanam dalam hati kami ingat dan terlebih Tuhan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Alkitab dari Keluaran 40 ayat 12 sampai 16. Keluaran 40
ayat 12 sampai 16. Ibu akan membacakannya untuk kita semua, tetapi anak-anak ibu akan mengikutinya secara pribadi dari rumah ya. Keluaran 40 ayat 12 sampai 16. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku, dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya dan turun-temurun. Nah, anak-anak ibu, tema dari perenungan kita pada hari ini adalah imam bagi Tuhan. Nah, tahukah anak-anak ibu bahwa pada zaman dulu sekali, pada saat zaman dituliskan kitab ini, yaitu pada zaman Perjanjian Lama, ada seorang imam yang bernama Harun. Dia diangkat, dia diurapi, dia dikuduskan menjadi seorang imam bagi Tuhan. Nah, pada zaman ini, pada zaman Perjanjian Lama yang begitu lama sekali, seorang imam juga mempunyai tugas. Apa itu tugasnya? Yaitu sebagai perantara atau penghubung antara manusia dengan Allah. Jadi dia menghubungkan kembali hubungan antara manusia dengan Allah. Makanya dikatakan sebagai perantara manusia dengan Allah. Nah, imam juga mempunyai tugas lainnya, yaitu apa? Mempersembahkan korban kepada Allah dan memberikan korban tersebut kepada Allah. Selain itu, imam juga memohon ampunan dan berkat untuk manusia. Jadi karena imam adalah perantara, maka berkat yang diberikan kepada manusia itu melalui imam. Jadi imam menghubungkan hubungan manusia dengan Allah. Jadi memohon ampunan dosa, memohon berkat, itu melalui imam sebagai perantara manusia kepada Allah. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa imam punya tugas dan tanggung jawab yang begitu besar. Juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang begitu berat. Nah, tetapi karena imam mempunyai sifat yang juga lebih luar biasa, tidak kalah dari itu, imam punya sifat yaitu setia dan bertanggung jawab. Imam setia dan bertanggung jawab atas tugas yang diimaninya. Walaupun terasa atau terdengar sangat berat sebagai perantara manusia dengan Allah, tetapi itu seimbang dengan sifat imam yang begitu setia dan bertanggung jawab atas tugas yang mereka imani. Nah, anak-anak ibu, tetapi ketika memasuki perjanjian baru, ketika setelah melalui perjanjian lama dan masuk pada perjanjian baru, imam kemudian tidak lagi digunakan. Artinya karena apa? Karena Yesus telah mengorbankan dirinya. Pada perjanjian baru, Yesus rela mengorbankan dirinya sehingga posisinya menjadi Yesus imam besar bagi setiap manusia. Imam besar, imam yang ada di sorga bagi semua manusia. Nah, melalui hal ini bisa kita lihat bahwa Yesus juga punya sifat yang tidak kalah dari imam. Yesus juga punya sifat yang begitu luar biasa, setia akan Bapaknya dan juga bertanggung jawab.
kita bisa lihat dari pengorbanannya yang begitu luar biasa untuk kita semua. Nah, meskipun begitu, ketika imam dalam perjanjian baru tidak lagi digunakan, tetapi yang patut kita contoh adalah sifat imam. Sifat imam yang begitu luar biasa, setia dan bertanggung jawab. Mengapa demikian? Karena perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Imam yang tadi dikuduskan, imam yang diurapi, dia melaksanakan tanggung jawabnya, juga layaknya seperti kita yang diselamatkan, kita juga patut seharusnya punya sifat yang begitu setia dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak ibu, kalau kita ibaratkan seperti kehidupan kita, anak-anak ibu yang di rumah juga ibu juga punya tanggung jawab yang perlu dan harus dilakukan secara benar. Apa itu? Ketika anak-anak ibu punya tugas rumah, punya PR, kemudian diberi tugas untuk membantu mama di rumah, kita punya tugas masing-masing yang patutnya juga kita kerjakan dan kita lakukan dengan bertanggung jawab, dengan secara benar, dan tetap setia melakukan yang baik, melakukan yang terbaik bagi siapapun. Apapun itu, kita harus melakukannya dengan baik, dengan benar. Nah, kemudian apalagi yang dapat kita tiru, apalagi yang dapat kita ibaratkan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui sifat imam yang begitu luar biasa, yaitu patuh terhadap orang tua, patuh terhadap guru, ya kan? Dengar-dengaran akan orang tua, dengar-dengaran akan guru, bukan sebaliknya, yaitu membantah, apalagi sampai mengabaikan apa yang disampaikan dari orang tua kita. Itu tidak sesuai dengan sifat imam yang sebelumnya telah kita renungkan secara bersama-sama, yang telah kita dengar secara bersama-sama. Nah, mengapa demikian? Kita harus mempunyai sifat seperti imam. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak yang percaya akan Tuhan Yesus. Maka juga seharusnya kita mencontoh apa yang baik yang disenangi oleh Tuhan Yesus. Kita juga harus menjadi imam dalam artian kita melakukan sifat seperti imam bagi diri kita sendiri, dan kita membawa terang bagi siapapun, sehingga orang-orang bisa melihat kamu anak yang baik, kamu ternyata anak yang luar biasa. Karena apa? Karena kita melakukan seperti sifat imam yang begitu setia, bertanggung jawab terhadap tugasnya. Maka orang lain juga akan melihat terang Yesus dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian anak-anak ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari juga layaknya kita menunjukkan yang terbaik seperti kita, anak-anak Tuhan Yesus yang meneladani sifat, sikap imam dan menjadi imam bagi diri sendiri. Terlebih kita menjadi imam bagi Tuhan, perantara orang lain kepada Tuhan. Baik, begitu renungan kita pada hari ini anak-anak ibu. Maka dengan itu kita menutup perenungan kita di dalam doa. Anak-anak ibu, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita akan bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini yang boleh kami renungkan secara bersama-sama, bagaimana seorang imam yang begitu luar biasa Kau kuduskan dan Kau urapi dan menjadi perantara bagi setiap manusia kepada Allah. Biarlah Tuhan kami boleh sama-sama belajar melalui perenungan ini untuk kami juga menjadi imam bagi Tuhan. Terlebih Tuhan, kami membawa terang bagi siapapun dalam kehidupan kami sehari-hari.
Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk anak didik kami yang ada di rumah Bapa. Biarlah Tuhan yang tetap setia menemani mereka, tetap setia mengurapi mereka dan memberikan mereka semangat dalam mereka mengerjakan tugas, terlebih belajar dari rumah yang masih berlanjut. Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati. Biarlah Tuhan setiap proses pembelajaran boleh mereka ikuti dengan begitu sukacita, sehingga mereka beroleh berkat, mereka beroleh apa yang mereka cita-citakan suatu hari nanti. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua anak didik kami dalam usaha pekerjaan, setiap aktivitas yang dilakukan. Tuhan yang tuntun, sertai dan berkati Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan hanya boleh seturut kehendak Tuhan saja, sehingga boleh menjadi berkat bagi siapapun, terlebih dalam keluarga anak didik kami, sehingga setiap kebutuhan, setiap keperluan dapat terpenuhi dengan baik. Tuhan Yesus juga memberikan mereka kesehatan, kekuatan dalam mereka melaksanakan aktivitas mereka, melaksanakan pekerjaan dan usaha mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk situasi pandemi yang masih ada di sekitar kami. Bapa, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang melindungi kami, sehingga kami boleh tetap terus berjalan dalam jalan-Mu, dan kami yakin serta percaya bahwa ini adalah seizin Tuhan, ini adalah seizin dan sekehendak dengan Tuhan, sehingga kami percaya suatu hari nanti akan ada waktu yang terbaik, waktu yang sudah Tuhan tetapkan, dan kami boleh percaya bahwa itu akan hadir dalam kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Tuhan Yesus yang baik juga berkati setiap kegiatan kami sepanjang hari ini. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan dalam doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu kembali anak-anak Ibu. Tetap semangat dan tetap sukacita. Bye-bye.